Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zihan Salman Ramadan dengan NIM 2106018 dari Teknik Informatika B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang function atau fungsi ya. Nah, function ini merupakan blok kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus ya. Kegunaan dari fungsi-fungsi ini adalah mengurangi pengulangan penulisan program berulang antara sama, atau yang kedua adalah program menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan dapat lebih dikembangkan. Nah, untuk si pembuatan fungsi ini kita tulis dalam bahasa pemrograman Python ya, dari contoh modul praktikum algoritma dan struktur data ya. Yang pertama adalah contoh pendeklarasiannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk pendeklarasian sebuah fungsi kita gunakan sintaks def ya pada Python ini. Nah, di sini dideklarasikan sebuah fungsi garis. Nah, dengan isinya adalah sebuah output ya, atau sebuah cetak ke layar garis ya. Nah, ini adalah program utamanya. Jadi kita panggil untuk fungsi garisnya di sini, dan ini adalah keluaran pada layar. Dan jika kita running, maka akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk yang kedua, ini terdapat sebuah parameter pada fungsi ya. Nah, terdapat dua macam, yaitu adalah parameter formal, yaitu adalah variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada dalam definisi fungsi atau ini ya. Nah, yang kedua adalah parameter aktual, adalah variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Nah, parameter aktual ini, yang digunakannya ini adalah ini ya. Ini adalah parameter formal, dan ini adalah parameter aktual seperti itu. Nah, ada dua cara untuk melewatkan parameter ke dalam fungsi, yaitu adalah sebagai berikut ya. Yang satu adalah call by value atau pemanggilan dengan nilai. Nah, call by value ini kalau kita tulis dalam bahasa pemrograman Python, berupa seperti ini ya. Cukup sederhana. Jadi di sini ada program tambah nilai ya. Dideklarasikan sebuah fungsi tambah dengan parameter formal. Dengan parameter formalnya itu adalah m dan n. Nah, m dan n di sini kita deklarasikan menggunakan operasi aritmatika, yaitu plus 5 ya, dan n adalah plus 7. Nah, di sini kita tuliskan juga sebuah pengeluaran dan nilai dalam fungsi tambah ya, seperti itu. Nah, di sini kita cetak nilai kedua ini ya. Nah, dan jika dijalankan akan muncul seperti ini ya. Nilai sebelum fungsi digunakan merupakan ini ya, yang terdapat pada program utama, yaitu variabel ini ya, 2 ini. Nah, nilai dalam fungsi tambah. Nah, dikarenakan kita mencoba untuk deklarasikan sebuah ini ya. Ini dalam fungsi tambah ini terdapat 5 dan 7. Nah, karena kita masukkan variabel aktualnya itu adalah A dan B yang sudah terisi 5 dan 9, maka otomatis nilai dalam variabel tersebut akan ditambahkan nilai yang pada fungsi tadi. 5 tambah 5 menjadi 10, dan 9 tambah 7 menjadi 16. Nah, nilai setelah fungsi digunakan akan menjadi seperti ini karena ya dipanggil normal ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah call by reference atau pemanggilan dengan referensi. Nah, pemanggilan dengan reference merupakan pemanggilan alamat suatu variabel di dalam fungsi. Nah, cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel yang di luar dari fungsi dengan melaksanakan pengubahan nilai dari suatu variabel dilakukan di dalam fungsi. Nah, seperti itu. Nah, untuk call by reference di sini di Python ini ya, terdapat dibagi lagi menjadi dua. Mana variabel yang bisa dipanggil oleh fungsi dan mana variabel yang tidak bisa dipanggil oleh fungsi. Nah, di sini terdapat dua ya. Yang pertama adalah mutable object atau objek yang kapan saja bisa berubah ya. Nah,
objek yang bisa kita panggil dalam fungsi Python ini adalah list, sets, dictionaries, bytes, dan array ya. Seperti itu yang bisa kita panggil. Nah, yang kedua adalah immutable objects. Nah, objek yang immutable ini yang sifatnya tidak bisa dirubah ya. Seperti numbers, tipe data numbers yaitu adalah integer, float, boolean, dan sebagainya ya. Dan juga strings, tuple, dan frozen sets ya, seperti itu. Nah, untuk contoh program call by reference, jadi array merupakan sebuah program yang mutable ya, yang bisa kita rubah nilainya pada fungsi Python seperti itu. Nah, di sini dengan contoh ya, kita deklarasikan sebuah fungsi tambah list dengan isi variabelnya adalah nomor ya. Variabel faktanya ini. Nah, jadi kita di sini deklarasikan juga nomor append. Nah, .append ini berfungsi sebagai penambah ya. Nah, untuk program utamanya kita deklarasikan sebuah array dengan nama list nomor ya, dengan isinya adalah 3 dan 7. Nah, untuk program pertambahan nilainya, nah, daftar nilai sebelum pemanggilan fungsi. Oke, kita jalankan terlebih dahulu ya, biar ada contoh. Nah, untuk daftar nilai sebelum pemanggilan fungsi, nah adalah 3 dan 7 atau sama dengan A sama dengan 3, B dan sama dengan 7 ya. Karena ini ya pendeklarasian pada variabel utama ya. Nah, lalu kita panggil ya si fungsi ini, si tambah list ini. Kita masukkan variabel aktualnya itu adalah list nomor ya. Ya, yang nantinya akan bertambah ya si nilainya itu karena kita menggunakan .append ya. Jadi 3775 seperti itu dari depan ya, penambahan dari depan. Nah, untuk penambahan nilainya kita deklarasikan secara manual ya. Hasil A dan hasil B-nya ini merupakan pertambahan dari array yang telah kita tambahkan dengan menggunakan fungsi seperti itu ya. Nah, daftarnya setelah pemanggilan fungsi, nah kita bisa lihat ya, yang tadinya hanya berisi 3 dan 7, dan sekarang kita arraynya tersebut array list nomor ini berisi 3775 seperti itu. Nah, untuk penambahan nilainya itu merupakan sebuah pendeklarasian manual lagi ya, tidak menggunakan fungsi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pernyataan return atau pengembalian nilai seperti itu. Nah, pengembalian nilai atau return pada Python ini tidak sama ya dengan bahasa pemrograman C atau juga Pascal. Nah, karena si return ini pada Python hanya bisa kita gunakan pada fungsi ya, pada isi dari fungsi, tidak pada program utamanya seperti itu. Kita ganti dulu. Nah, tidak pada program utamanya ya. Nah, di sini return ini kita gunakan sebagai pengembalian nilai dari angka, yaitu adalah variabel pada fungsi tambah ya. Nah, jadi si angka ini akan dikembalikan nilainya dengan ditambah 1 ya. Kondisinya return dikembalikan ya jika bagaimanapun kondisinya dengan angka plus 1 ya, atau variabel angka plus 1. Nah, untuk program utamanya kita deklarasikan terlebih dahulu angka sama dengan 3 ya, contohnya kita sambil jalankan saja ya biar terlihat. Nah, nilai sebelum pemanggilan fungsi return adalah 3 ya, betul. Oke, nilai setelah pemanggilan fungsi return adalah 4. Karena di sini return ini akan mengembalikan nilai angka dengan ditambah 1. Angka di sini tadi kita deklarasikan dengan diisi nilai adalah 3 ya. Karena ditambah 1 menjadi 4. Ya, mungkin seperti itu. Untuk pengembalian untuk pernyataan pengembalian atau return ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.